Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Petrus 5 ayat 10. Saya bacakan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Coba dikasih Tuhan, ayatnya di awal enak sekali kalau kita baca. Ya, Allah sumber kasih karunia memanggil kita dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal. Wah, luar biasa. Oh, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Tapi yang di belakang gak sedikit. Aduh ini ya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Waduh, ada penderitaan di sana. Kenapa? Ya, ini bukan menderita karena kesalahan kita. Ya, garis bawahi, bukan menderita karena kesalahan kita. Ya, orang menderita misalnya di penjara karena dia mencuri, karena menipu, ya, karena korupsi, that's okay, itu salahnya sendiri. Ini bukan penderitaan yang seperti itu, ya, tapi ini menderita karena nama Tuhan, ya, karena ngikut Tuhan dipecat dari pekerjaannya, karena ngikut Tuhan dibenci keluarganya atau saudaranya, karena mengikut Tuhan akhirnya dia tidak bisa melanjutkan studinya misalnya karena gak ada yang ngasih biaya lagi, ya, karena ngikut Tuhan dia dibenci banyak orang dan sebagainya. Ya, penderitaan-penderitaan karena nama Tuhan, ya. Jadi bukan karena kesalahan kita. Tapi kenapa harus ada penderitaan? Perhatikan, Allah yang memanggil kita, ya, dengan kasih karunia yang luar biasa ke dalam kemuliaan dalam Kristus ini akan melengkapi kita. Jadi sesungguhnya ketika kita dalam penderitaan karena nama Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Ya, sehingga kita nggak akan kurang. Kita pasti bisa, kita pasti tercukupi, kita diperlengkapi. Ya, untuk menghadapi segala keadaan, meneguhkan. Jadi kalau Tuhan yang meneguhkan, teguhlah kita, ya, tidak tergoyahkan, ya, menguatkan. Jadi jangan sampai menjadi lemah, tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, Dia akan menguatkan engkau, mengokohkan, ya. Jadi artinya tidak akan goyah, tidak akan runtuh selama kita dalam Tuhan. Ya, dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya,
Kalau engkau menghadapi permasalahan dalam hidupmu, menghadapi pergumulan yang sulit, ternyata ya ikut Tuhan juga tidak mudah. Ya tidak seperti orang berjalan di jalan tol. Ya jalannya ternyata berliku-liku. Ya banyak sekali tantangan. Ya ikut Tuhan tidak selalu mulus. Masalah-masalah kehidupan pasti ada. Masalah-masalah dalam apapun keadaanmu akan selalu ada. Ya, nggak usah cari masalah, dia akan datang sendiri. Ya, tetapi perhatikan, hanya seketika lamanya, bukan menderita selamanya, bukan menderita abadi. Ya, seketika saja. Ya, ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, ya Allah sumber kasih karunia telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Ya, ini adalah panggilan yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa. Tuhan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal, kehidupan yang kekal. Ya bahkan dia memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam pergumulan dan permasalahan yang mungkin tidak mudah untuk kita hadapi. Tetapi perhatikan bahwa permasalahan atau penderitaan itu hanya seketika lamanya, tidak lama. Selama kita tetap teguh di dalam Tuhan, selama iman kita tetap di dalam Dia, selama kita tidak lari dari Tuhan, selama kita tidak memberontak dan murtad dari Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, maka kita akan keluar dari setiap penderitaan dan berkemenangan. Ingat, Tuhan yang memanggil kita, Dia yang akan menguatkan kita, memampukan kita, dan Dia yang akan menolong kita sehingga kita bisa melewati semua penderitaan, semua pergumulan, permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Jemaat dikasih Tuhan, ya mungkin kita merasa, ya aku tidak berbuat dosa, tapi kenapa masalah demi masalah datang dalam hidupku? Aku kan tidak berbuat melanggar firman, tetapi kok masalah-masalah datang dalam hidupku. Ayo, tetaplah setia. Percayalah Dia yang akan memperlengkapi engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau, dan mengokohkan engkau. Dan penderitaan yang kau alami hanya seketika. Ya, jangan engkau putus asa, jangan hilang harapan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia yang memampukan, Dia yang akan mengangkat kita, Dia akan membawa kita kepada kemuliaannya yang kekal. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, teguhkan, kuatkan hatimu, sebab Dia yang menyertai, Dia yang menolong hidupmu. Ingatlah, kita dipanggil Tuhan untuk satu kemuliaan yang luar biasa. Jadi penderitaan yang terjadi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kristus sediakan bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menguatkan dan mengokohkan iman kami, sehingga apapun penderitaan yang terjadi dalam hidup kami, kesusahan, kesulitan, permasalahan, itu hanya seketika lamanya, tidak selama-lamanya, tidak akan berlama-lama, tapi hanya seketika, dan kami pasti bisa melewati semua dan berkemenangan, karena Engkau yang memanggil kami, Engkau yang menolong kami, meneguhkan, menguatkan, bahkan Engkau juga yang akan membuat kami bisa melewati semua dan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tetap percaya dan tidak pernah hilang percaya, tidak pernah hilang pengharapan kepadamu. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini Tuhan hidup kami. Mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.